semua. Hari ini saya mau ngelanjutin lagi sedikit ya pembahasan mengenai Asia Tenggara, soalnya saya lagi senang baca artikel tentang apa sih makna di balik nama Asia Tenggara itu gitu ya. Ada satu poin menarik juga tuh yang dibahas di artikel itu tentang bagaimana sih pengaruh dari Amerika Serikat gitu terhadap kajian mengenai Southeast Asia atau kajian mengenai Asia Tenggara. Nah, kalau boleh disimpulin nih dalam episode ini, saya ingin menyimpulkan setidaknya ada 4 poin menarik yang saya pelajarin gitu ya dari artikel ini mengenai pengaruh Amerika dalam kajian studi Asia Tenggara. Yang pertama adalah dari sisi fokus penelitiannya. Bahwa sebenarnya ada perubahan fokus penelitian. Awalnya, sebelum Amerika mulai berpengaruh terhadap kajian Asia Tenggara, studi Asia Tenggara itu cenderung fokusnya pada topik-topik tradisional, seperti sejarahnya, budaya tradisional masyarakat di wilayah tersebut seperti apa, dan ini juga mencakup penelitian tentang adat istiadat, kepercayaan, dan budaya-budaya lokal. Tapi, seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran fokus menuju topik modern. Nah, ini yang terminologi atau diskurs yang coba disusipkan gitu ya menjadi agenda dari Amerika dalam kajian studi Asia Tenggara. Jadi membuat seolah-olah kajian studi Asia Tenggara itu harus melingkupi isu-isu yang bersifat modern. Misalnya apa aja sih? Contohnya isu-isu sosial ekonomi seperti perkembangan ekonominya, perubahan sosial, dan masalah-masalah politik yang lebih kontemporer. Nah, boleh dibilang Amerika Serikat dalam mengubah minat akademik ini menjadi lebih jelas. Itu yang pertama, yang perubahan fokus penelitian. Terus yang kedua apa sih? Ada yaitu perubahan dalam disiplin ilmu. Jadi awalnya penelitian tentang Asia Tenggara itu banyak dilakukan oleh orang-orang antropologi atau ahli budaya yang cenderung pada fokus studi budaya dan etnografis. Jadi biasanya sarjana-sarjana yang secara secara rajin gitu ya, secara mendalam mengkaji kawasan Asia Tenggara itu mereka tertarik pada aspek-aspek tradisional dari masyarakat. Nah, namun boleh dibilang Amerika Serikat itu memainkan peran penting dalam menggeser fokus disiplin ilmu dari antropologi ke ilmu politik gitu. Jadi studi politik dan kebijakan publik akhirnya menjadi lebih dominan dalam kajian-kajian mengenai Asia Tenggara, khususnya dalam konteks nasional. Jadi banyak yang dibahas itu nggak hanya Asia Tenggara secara regional, tapi membahas konteks-konteks politik kontemporer di masing-masing negara di Asia Tenggara itu. Nah, ini juga tadi berkaitan dengan isu sebelumnya ya, mengenai fokus penelitian. Ini mencerminkan minat dalam isu-isu modern, gitu ya, seperti politik dan ekonomi itu semakin berkembang gara-gara Amerika Serikat ini. Terus yang ketiga yang saya pelajarin juga adalah perubahan minat akademiknya, gitu ya. Jadi selain bergeseran disiplin ilmu, minat akademik itu juga berubah seiring waktu. Semakin banyak penelitian yang dilakukan oleh sarjana asli Asia Tenggara, maksudnya adalah orang-orang yang tumbuh lahir dari Asia Tenggara, itu semakin banyak gitu menjadi aktor-aktor yang melakukan penelitian di bidang kajian Asia Tenggara setelah ada pengaruh dari Amerika Serikat ini. Karena tadinya berbagai literatur, pengetahuan mengenai Asia Tenggara itu lebih banyak ditulis oleh sarjana gitu ya, peneliti, jurnalis-jurnalis asing dari dari Eropa gitu ya, atau dari Amerika gitu. Nah, pengaruh Amerika ini salah satunya adalah boleh dibilang gitu menambah jumlah sarjana dan peneliti Asia Tenggara yang berasal dari Asia Tenggara itu sendiri. Nah, tapi boleh dibilang kalau dilihat nih kalau menurut artikel ini ya, kalau dilihat trennya isu-isu apa aja sih yang dibahas oleh sarjana Asia Tenggara, termasuk saya sendiri juga berarti ya, itu cenderung fokus pada isu-isu modern dan nasional yang relevan dalam wilayah Amerika. Benar banget sih ini. Saya aja penelitiannya tentang gig ekonomi yang ada di Indonesia gitu misalnya. Jadi emang boleh dibilang memang itu trennya, dan ini mencerminkan sebenarnya bagaimana Amerika Serikat itu berpengaruh tidak hanya menyebarkan mengubah fokus penelitian, tapi juga berhasil gitu membangun agensi isu-isu modern yang meresap ke dalam komunitas akademik di Asia Tenggara. Nah, terus yang terakhir, poin terakhir itu adalah
bagaimana sebenarnya Amerika Serikat itu memainkan peranan penting dalam pergeseran tadi ya, minat akademik dan fokus penelitian bagi sarjana-sarjana yang di kawasan Asia Tenggara. Mereka cenderung lebih tertarik pada studi politik, ekonomi, dan kebijakan publik yang berkaitan dengan wilayah ini. Sehingga ini menciptakan sebuah dinamika di mana penelitian Asia Tenggara itu semakin banyak berkaitan dengan isu-isu modern dan nasional, serta perkembangan ekonomi dan politik di wilayah tersebut. Tapi perlu diingat gitu ya, ini bukanlah sebuah poin-poin yang mengeneralisir semua kajian mengenai Southeast Asia. Saya kira tentu saja kajian mengenai Asia Tenggara ini sangat beragam gitu ya, dan seringkali mungkin tidak selalu sejalan satu sama lain, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya terkait tentang peristiwa politik global ataupun dalam perubahan struktur akademik yang ada di kawasan ini. Tapi saya kira kalau dari tulisan ini, saya belajar bahwa studi Asia Tenggara itu mau nggak mau gitu kita harus mengakui perkembangannya sangat banyak dipengaruhi oleh jurnalis sarjana dari Amerika Serikat. Kira-kira itu poin yang ingin saya diskusikan. Silahkan kalau misalnya ada kekurangan, kritik, masukan, bisa tulisan di kolom komen atau langsung DM. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi.